Berikut cara mengoperasikan mesin CNC Siemens tipe TU, yaitu yang pertama adalah langkah menyalakan mesin, yaitu dengan menekan tombol power main on. Kemudian pindah ke display tag, kita tekan F2. Nah, kita tekan F2, kita arahkan tanda panah ini ke posisi power off. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan F3 atau on. Baru kita tekan panah ini atau kita geser ke posisi Siemens, ke posisi on. Setelah itu baru kita pindah menyalakan monitor dengan menekan tombol hijau sebelahnya atau bawahnya tombol emergency. Setelah mesin menyala monitornya, langkah selanjutnya yaitu kita ukur dulu benda kerja menggunakan jangka sorong, terutama bagian diameternya. Di sini terbaca 21,4 mili. Kita catat terlebih dahulu supaya tidak lupa. Kemudian baru kita pasang benda kerja ke posisi cak. Dikencangkan secukupnya karena benda kerja terbuat dari logam. Seperti itu. Kemudian kita pindah mengaktifkan tombol emergency dengan cara memutar searah jarum jam. Kemudian kita tekan tombol reset. Dan selanjutnya kita posisikan pahat ke posisi semula dengan mengklik atau menekan tombol ref point. Kemudian diikuti dengan menekan tombol persumbuhan X dan Z, semua saja. Baru kita naikkan tombol feed rate maksimal 10%. Kita tunggu perjalanan dari angka ini sampai muncul tanda titik 0 mesin. Nah, ini sudah ketemu X-nya 0 mesin, Z-nya belum. Nah, ini sumbu Z sampai ketemu tanda seperti ini. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita setting tool untuk benda kerja. Langkah ini adalah langkah yang paling menentukan diameter dan panjang secara presisi. Dengan cara yaitu kita tekan MDA untuk memutar spindle. Kemudian pastikan di sini sudah ada M3S1000 atau kode untuk memutar spindle. Kalau sudah ada, kita tekan cycle start. Sehingga spindle berputar. Setelah itu kita dekatkan pahat ke posisi Z sini. Kita tentukan ke permukaan sini dengan cara menggerakkan pahat menggunakan hand wheel. Kita gerakkan pakai hand wheel ini. Kita tekan, kita buka tombol feed rate, kemudian kita putar hand wheel sesuai dengan arah pergerakan. Sumbu X untuk naik turun, sumbu Z untuk kanan kiri. Kita gerakkan. Ingat, kalau sudah mendekati benda, kecepatan X1, kecepatan ini untuk X1, kita pindah ke posisi X10. Kita dekatkan untuk ke arah sumbu Z.
Oke, pada benda kerja seperti ini, pahat menempel pada muka, kemudian kita lari ke monitor, kita tekan set rel, ditekan, kemudian kita tekan Z0. Nah, sehingga nilai Z ini adalah menjadi 0. Kemudian kita tekan mesh tool, ini mesh tool. Nah, posisi benda kan sama dengan gambar ini. Kemudian pastikan nilai Z di sini adalah 0. Bila belum yakin, kita ketikkan 0, kemudian input. Nah, maka di sini 0. Kemudian kita tekan set length Z. Set length Z. Setelah itu kita gerakkan pahat ke posisi punggung benda kerja seperti ini menggunakan MPG. Kita pastikan MPG atau hand wheel nyala, dan ini harus terbuka satu strip atau pada posisi 2. Nah, kita gerakkan. Posisinya seperti ini. Nah, benda kerja seperti ini. Kemudian kita lari ke set rel, kita tekan set rel, kita tekan. Kemudian kita tekan yang X sama dengan 0. Nih, X sama dengan 0. Kemudian lanjut kita tekan mesh tool. Kemudian kita tekan measure X. Ini measure X. Kemudian kita isikan diameter benda kerja yang kita tulis tadi ke dalam kolom ini. Langsung saja kita ketikkan, karena tadi yang kita ukur adalah 21,3, maka di sini saya tulis 21,3. 3. Jangan lupa di input. Nah, sehingga di sini berubah menjadi 21,3. Terus selanjutnya jangan lupa kita klik set length X. Nah, ini set length X. Nah, artinya kita sudah masuk ke sistem. Langkah selanjutnya yaitu kita menjauhkan pahat dari benda kerja menggunakan MPG. MPG ini pastikan hand wheel nyala, kemudian tombol filtrate terbuka minimal satu strip. Dia terbuka, baru kita gerakkan menjauh dari benda kerja. Ingat, ini hanya menjauhkan benda kerja dari pahat. Nah, seperti ini saja. Setelah itu kita tekan reset. Ini berhenti. Langkah selanjutnya kita buka program yang akan kita eksekusi. Karena di sini ada 2 program, yaitu program fillet dan program tirus, maka yang kita kerjakan dulu adalah program fillet. Di sini ditulis dengan nama UKK 1. Kita coba klik atau tekan program manager. Ini. Kita tunggu tampilan dari program manager. Nah, di sini ada 2, UKK 1 dan UKK 2. Ingat, UKK 1 itu untuk fillet, UKK 2 untuk tirus. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik input. Nah, sudah muncul program. Setelah itu dirasa yakin tidak ada masalah, kita tekan execute untuk mengeksekusi program ke benda kerja.
Kita tekan saja. Pastikan tombol auto nyala. Kemudian pastikan juga tombol feed rate ini ke posisi 0. Kemudian tombol spindle speed ke posisi 100%. Setelah itu kita tekan cycle start. Dalam proses ini kita buka satu strip untuk tombol feed rate sambil dilihat pergerakan pahat. Kalau terlalu cepat bisa dikurangi, kalau dirasa terlalu lambat bisa ditambah feed rate-nya. Untuk tombol feed rate di sini disarankan maksimal adalah 30%, minimal adalah 10%. Nah, ini ya, tunggu sampai benda kerja jadi. Berjalan. Tandanya Ini tanda program sudah berjalan. tunggu sampai hasil. Tunggu sampai benda kerja jadi. Terus terakhir dijabat nggak ini? Enggaknya. Udah nggak apa-apa ini. Ini yang tahu. Ini. Nah, ini proses berjalan dari roughing ke proses finishing. Ini program pertama. Ini program pertama UKK 1. Nah, tunggu sampai pahat benar-benar menjauh dari benda kerja atau sampai spindle berhenti. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk program UKK 1 berupa bentuk fillet lengkungan. Nah, ini ya. Langkah selanjutnya kita tekan emergency. Klik emergency, kita tekan, kemudian Berhenti. spindle sudah berhenti, baru kita bisa lepas benda kerja. Kita lepas benda kerja, kemudian kita balik ya, kita balik, sekali lagi kita balik bendanya. Lah seperti ini. Menjolok. Tidak masalah dari itu lagi. Iya. Nah, kita pasang. Pegang apa? Kita pasang. Ingat, jangan sampai bendanya goyang. Dikencangkan secukupnya supaya tidak merusak profil dari bendanya. Oke. Setelah ini kita ke langkah selanjutnya. Nah, ini stop. Sudah. Langkah selanjutnya adalah kita nyalakan alarm. Setelah itu di sini emergency stop sudah driver not ready ini, maka kita reset. Ya. Setelah itu kita atur pahat terhadap benda kerja pakai MDI lagi ya, atau MDA ini. Dah seperti ini, ketik sama tadi seperti program yang tadi awal M3 S1000 langsung kita cycle start. Ini adalah berfungsi untuk mencari titik nol pahat terhadap benda kerja. Seperti yang langkah awal tadi, tetap kita harus men-setting tool. Yang pertama harus setting tool sumbu Z. Hand wheel kita hidupkan. Dan jangan lupa hand wheel kita hidupkan. Terus kita measure Z ya. Ini sentuhkan. Nah ini jangan lupa 10 aja nggak apa-apa. Nah, kalau hampir mendekati dipelankan kalinya kali 10. Ini kali 10 ya, udah.
Kita pelan-pelan sampai menyentuh sedikit saja. Dianggap dia sudah titik nol. Nah, setelah itu kita masuk ke set rel. Terus jangan lupa Z-nya dinolkan tombol sampai angka ini 0. Setelah itu balik lagi ke measuring tool. Pastikan Z sudah dalam keadaan 0, baru kita set length Z. Nah, dah. Langkah selanjutnya kita setting sumbu X. Kita bebaskan dulu. Mundurkan dulu. Oke. Pelan-pelan jangan menyentuh lagi seperti yang tadi. Sudah. Lalu kita set rel lagi. Dan kita pastikan di sini posisi X sama dengan 0. Ini angka 0-nya. Lalu kita masuk ke measuring tool. Nah, ini kita pastikan masukkan di measure X ya. Nah, jangan lupa di sini harus ditambah dengan total diameter benda kerja. 1,3. Di sini saya ambil contoh, diameter itu adalah 21,3. 22. Ya, ya. Oke. Setelah itu kalau sudah 21,3 ini kita set length X. Oke, sudah. Nah, jangan lupa ini harus dibebaskan. Ya, dibebaskan. Kira-kira segini aja Z-nya, itu X-nya terus Z-nya segini. Sudah cukup. Oke. Setelah itu reset. Matikan mesin. Mesinnya berhenti. Lalu kita panggil program yang UKK 2, yaitu program tirus di program manager. Nah, di sini ada UKK 2. Ya. Arah ke bawah. Habis itu kita input. Nah, ini program ya. Sebelum kita execute, nah pastikan dulu ini feed rate-nya harus dalam keadaan 0. Ini juga 0 boleh. 100 saja boleh langsung ya spindle-nya. Yang penting ini feed rate-nya dalam keadaan 0 dulu. Kita reset lagi dan setelah itu kita boleh execute langsung untuk mengeksekusi program yang nomor 2 ya, UKK 2. Lalu setelah itu kita cycle start. Nah, jangan lupa tandanya ya, feed rate-nya override masih 0%. Maka kita hidupkan perlahan-lahan seperti tadi. Maksimal 10. Maksimal 30, minimal 10. Ya, kita ambil yang minimal aja 10. Nah, ini program sudah jalan. Kita tunggu sampai nanti benar-benar selesai. Ya, inilah program yang tirus atau UKK 2. Ini finishingnya ya, jadi mulai dari titik 0 menuju nanti program tirus. Nah, tetap ini harus dalam keadaan feed rate di 10%. Jangan lupa, mulai dari awal sampai akhir itu 10%. Ya, bukti kalau ini finishing program ini. Nah, di sini ada terakhir, situ sudah hampir mendekati M05, yaitu program akan atau mesin berhenti nanti ya, program berhenti. Tuh, terus berjalan, hati-hati. Dan perlu kamu ingat, pintu harus dalam keadaan tertutup. Nah, ini kan contoh ya, karena Pak Ardi dan Pak Agus menggunakan simulasi ini adalah bendanya nilon. Kalau besok kalian tetap menggunakan benda yang aluminium seperti ini. Ya. Oke. Kita lihat hasilnya bagaimana.
yang sedikit Pak. Gitu. Awan mulai berlari. Kan aja. Nah, udah cukup. Nah, inilah ya, tirus sudah kelihatan dan ini program akan berhenti dan mesin sudah berhenti dalam keadaan mati. Oke, langkah selanjutnya tetap kita sebelum kita mengambil benda, pastikan kamu harus memencet tombol emergency ini. Nah, barulah kita bisa mengambil benda kerja ya di sini. Kita ambil benda kerjanya. Hati-hati ya. Oke. Dan jangan lupa nanti dibersihkan ya. Kita sediakan. Ada seperti itu. Ya. Kalau di aluminium nanti pasti akan jadinya seperti ini ya. Kalau memang masih ada ya berarti kita bersihkan. Oke. Kamera ini mana? Sukses selalu UKK ya 2022. Salam dari kami di Lab CNC, Pak Agus dan Pak Ardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.